Saya akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi di Buberly ya. Di sini keterangannya negara China salah satu negara yang maju dan terus berkembang pesat, SDM tinggi. Maka dari itu mari kita terus belajar dengan negara yang maju. Toleransi tinggi jaringan termakan info hoax ya, maksudnya jangan termakan info hoax agar kita pun mendapatkan manfaat yang tinggi untuk kelangsungan hidup kita dan orang banyak. Pertemuan para pengusaha atau juga vendor ya yang mendukung GCP di Provinsi Hangzhou untuk menyambut era reformasi teknologi digital blockchain Web3 atau Web3. Terus semangat sahabat pionasku dimanapun berada ya. Oke, kita bisa lihat langsung ya untuk videonya, dan di sini ada logo Pi. Oke ya, bahasanya juga nggak paham kita ya. Nih ya, yang tampil bukan orang-orang biasa ya tentunya. Nih ya. Jadi sudah sangat jelas ya, negara maju seperti negara China ini sangatlah menganggap Pi ini ke depan itu bisa sebagai alat bayar ya, alat bayar yang mana dia berdiri di Web3 Pi Network ini ya. Maka memang akan sangat-sangat sangat-sangat luar biasa ke depannya Picoin ini ya, yang mana bisa digunakan sebagai alat bayar, sebagai uang yang mana bisa ditransaksikan antar negara gitu ya. Jadi negara maju aja udah seperti ini, aduh ya, kok Indonesia masih saja suka nyinyir gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Di sini juga ada informasi dari Buberly. Video ini dari komunitas pemberdayaan Hebei. Terima kasih kepada semua pemimpin wilayah China yang telah secara aktif memimpin jalan pemberdayaan. Terima kasih khusus kepada Tuan Xiao, CEO Hebei Hongye, Cashmere ya, Cashmere apalah itu bacanya ya. Dan Tuan Peng, Tuan Li yang telah memimpin pelopor dalam komunitas Hebei hingga lebih dari 1 juta orang sejak lama. Wow. Ya, jadi pioners di China itu udah ada yang lebih dari 1 juta ya, dan bahkan lebih ya. Ini hanya di beberapa provinsi saja mungkin ya, kurang lebih di China itu sudah ada 1 juta pioner gitu ya. Nilai total transaksi barter yang mencapai lebih dari 6 juta yuan, jumlah pengiriman lebih dari 1.100 ya. Bahkan mereka membantu orang tua dan kelompok rentan mendapatkan kebutuhan sehari-hari tanpa pembayaran. Mereka masih aktif berhubungan dengan pedagang. Tujuan penutupan jaringan utama adalah untuk membangun konsensus daripada menguangkan setelah pembelian massal pribadi. Jadi jangan berpikir untuk menjual mata uang fiat setelah menyapu barang. Setiap perintis dan pedagang yang bekerja sama secara aktif berkontribusi untuk secara aktif mempromosikan jaringan utama daripada memuaskan keinginan egois. Terima kasih kepada para pioner dan pemimpin yang terus maju ya. Jadi untuk Pi ini ya itu tadilah ya, dipergunakan sebagai uang, sebagai alat bayar, bukan tujuannya untuk ditukar dengan uang fiat sebenarnya ya. Sebenarnya itu Pi ini ya itu tadi ya, agar tidak habis di tangan pioners, digunakan sebagai alat barter, alat bayar ya. Anda bisa melakukan transaksi dengan Pi ya, dengan bayar dengan Pi, dan Anda bisa mendapatkan barang apapun. Itulah yang banyak dilakukan oleh pioners di China ya. Pioners di China ini sangat kuat memberdayakan. Nilai Pi sama dengan 314.159 US dollar ya. Jadi sahabat pionersku semua ya, mau barang apapun yang kalian jual ya, saya harap kalian
juga nggak usah terlalu berlebihan lah ya, seperti di China yang berani tukar dari barang-barang mewah itu ya untuk nilai Picoin yang harganya 314.159 US dollar ya. Tapi saya sarankan kalian kalau ingin berpartisipasi ya dengan mematok pada nilai konsensus global, gunakanlah barang-barang yang sederhana saja, yang misal harganya 10 ribuan ke ya, atau di bawah dari 10 ribu lagi ke ya, nggak jadi masalah. Yang penting mematok pada nilai konsensus global, nggak usah terlalu mencolok lah ya, nggak usah terlalu berlebihan. Kita masih di fase enclosed mainnet ya. Jadi saya mau ketawa sih ya. Ada komentar katanya, "Ayo Bang, lakukan transaksi yuk. Beli koin saya dengan harga 4 miliar," katanya. Nanti saya transfer satu koin, Abang transfer saya uang 4 miliar katanya. Aduh, memang ngaco ini orang ya. Entah dia nggak paham atau kayak gimana gitu ya. Aduh, ya. Sedangkan sudah jelas-jelas core team mengatakan bahwa untuk saat ini di fase enclosed mainnet ini tidak boleh ditukar dengan uang, tetapi dengan barang. Ayo Bang, barter sama saya, mobil Abang saya beli 1 Picoin katanya. Aduh, memang ngaco bener nih orang ya. Kita masih di fase enclosed mainnet cuy. Kita sekarang ini hanya mengusahakan agar nilai ini menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya, dengan cara bertransaksi semampu kita saja ya, yaitu dengan barang-barang yang sederhana saja, seperti kisaran yang saya bilang 10.000 rupiah atau bahkan di bawah itu, tetapi mematok pada nilai konsensus global begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang nilai Pi itu disepakati oleh China maupun negara-negara luar sana dengan 1 Pi sama dengan 4 miliar, Anda nyuruh-nyuruh saya nuker mobil saya sama rumah saya sama Anda ya. Itu menurut saya tawaran yang konyol ya. Sangat-sangat konyol tentunya. Sedangkan kita masih di fase enclosed mainnet. Ya pintar dikit lah ya, pintar dikit ya. Entah penyakitnya udah akut kayak atau kayak gimana gitu ya. Udah dibilangin untuk fase enclosed mainnet ini sebagai pembentukan nilai saja. Kita lakukan transaksi dengan mematok harga konsensus global dengan barang-barang yang sederhana saja. Ini nyampe nyuruh-nyuruh jual rumah lah, mobil lah, ditukar 1 Picoin lah, apalah. Ngaco ya. Kalau China kan emang orang kaya ya. Kalau saya orangnya sederhana saja ya. Nggak kaya-kaya banget ya. Sedangkan orang kaya pun di Indonesia itu ya banyak yang nggak mau nuker mobilnya, nuker rumahnya dengan Picoin. Karena kita di fase ini hanya untuk partisipasi kita itu untuk memperkuat nilai aja ya, untuk memperkuat kesepakatan agar kalau kita melakukan transaksi secara sederhana yang saya ingatkan barusan, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya. Jadi jangan jadikan harga ini sebuah pembenaran untuk Anda ingin memaksa Pioneers menjual rumahnya dengan mobilnya dengan 1 Picoin milik Anda ya. Jangan jadikan ini sebagai pembenaran memaksa kepada Pioneers lain seperti itu ya. Itu hal yang konyol, itu hal yang bodoh ya. Jadi saran saya, lakukanlah transaksi antar sesama Pioneers dengan barang-barang yang sederhana, 1 Pi dengan mematok nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar ya. Gunakanlah barang yang kisaran 10.000 rupiah atau di bawah dari harga tersebut ya. Maksudnya atau di bawah dari 10.000 rupiah, tetapi dalam transaksi sesama Pioneers mematok pada nilai konsensus global. Nah, itu yang saya maksud ya. Ya, semoga dipahami dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, mohon maaf ya. Cuman ini saja yang bisa saya informasikan. Mungkin nanti akan ada kelanjutannya informasi dari Bu Berli ini saya informasikan ke Anda ya. Jangan lupa sebelum saya akhiri tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya
agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.